udah. Oke. Oke. Ini udah kelihatan kan ya? Oke, paling kita cepet-cepetin aja lah, jangan dilama-lamain. Oke, kita masuk ke materi geomagnet ya. Oke, ini udah kelihatan belum nih? Atau belum kelihatan nih? Udah, Kak. Oke. Udah. Oke, jadi kita ngomongin sejarah dulu ya. Jadi kalau kita baca sejarah di sini tuh metode magnet tuh termasuk yang paling tua ya di geofisika ya. Tapi yang paling tua itu induksi polarisasi ya. Bukan, self potensial ya. Jadi kalau di geolistrik kan ada 3 cabang ya. Ada SP, ada IP, sama geolistrik. Dia yang paling tua itu pertama self potensial. Nah, bisa potensial baru ke magnet gitu ya. Itu kalau sesuai apa namanya terlama ya, metode terlama ya. Gitu. Oke, terus ini bisa kalian baca ya. Terus apa lagi ya? Oke, ini bisa kalian baca lah sejarah ini. Oke, kita agak cepat aja karena nanti sekalian kita sama pengolahan ya. Oke. Nah, di sini masih sejarah ya. Di sini William Gilbert melakukan penelitian arah medan magnet, menyimpulkan bahwa bumi merupakan benda magnetik. Nah, ini bumi itu magnetik, benda magnet yang paling besar ya kalau kita belajar tentang magnet ya. Terus di Henry Gilbrand berdasarkan data di atas membuktikan bahwa medan magnet bumi berubah sesuai dengan waktu. Nah, ini makanya kalau setiap kita ngukur metode magnetik itu pasti kita ngukur waktunya juga ya gitu, karena medan magnet bumi itu selalu berubah-ubah gitu. Oke, kita lanjut aja, masih sejarah. Nah, ini masih sama ya. Pendahuluan, metode magnetik memiliki sifat besaran yang kompleks dibandingkan dengan metode gravitasi. Nah, karena kalau metode magnetik ya, kalau kita belajar tentang magnet itu kan arah garis gaya magnetnya itu arahnya kompleks ya. Banyak garis gayanya. Kalau metode gravitasi arahnya cuma satu, arahnya cuma ke pusat bumi. Jadi itu yang bisa dikatakan metode magnetik kompleks itu karena itu gitu ya. Karena arahnya dia banyak gitu ya, nggak cuma satu gitu. Oke. Jadi keduanya tetap sama ya, mereka punya teori potensial gitu. Makanya akuisisi gravitasi sama magnet itu nggak beda jauh gitu ya, sama-sama looping ya, atau mungkin bisa di titik-titik sembarang gitu. Jadi sama aja, karena mereka berdua metode potensial gitu. Nah, metode magnetik mempunyai besar dan variasi arah vektor, sedangkan gravitasi besar satu arah. Nah, ini ya tadi ya. Jadi kalau magnetik itu arahnya itu bervariasi gitu ya. Jadi nggak hanya satu arah, tapi dia punya banyak arah. Sedangkan kalau gravitasi cuma punya satu arah, yaitu ke pusat bumi gitu ya. Nah, di sini juga anomali gravitasi menunjukkan sifat regional efek, sedangkan anomali magnetik sangat dipengaruhi adanya mineralisasi yang mengandung bahan ferromagnetik. Nah, jadi kalau anomali gravitasi itu semua benda itu bisa terdeteksi gitu ya, yang memiliki densitas itu pasti terdeteksi. Tapi kalau magnetik itu sifatnya itu dia bisa mendeteksi suatu benda atau suatu bahan, suatu lapisan atau batuan yang punya mineral-mineral magnetik gitu ya, yang mengandung mineral magnetik gitu. Contohnya bahannya ferromagnetik atau bahan lain kayak diamagnetik atau paramagnetik gitu ya. Jadi magnet itu dia bisa dikatakan bisa dibilang sulit merespon juga iya, dibilang enggak juga enggak ya gitu. Karena dia bisa merespon saat suatu lapisan itu punya bahan ferromagnetik ya, atau bahan magnetik lain gitu. Oke. Walaupun kadarnya sedikit gitu ya, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, interpretasi data magnetik lebih sukar dibandingkan dengan gravitasi. Ya, jadi
emang data magnet itu lebih susah ya, lebih susah kita interpretasikan daripada gravitasi gitu ya. Karena ya tadi arahnya, terus juga apa namanya, dari bentuk anomalinya juga ya, itu susah. Makanya ada reduce to pole itu untuk memudahkan interpretasi gitu ya. Karena kalau kita nggak pakai reduce to pole itu kita sulit buat interpretasi data magnet gitu. Nah, tapi peralatan yang digunakan untuk metode magnetik itu lebih sederhana dibandingkan metode gravitasi. Karena kalau metode magnetik itu bisa kita ini ya, ibaratnya bisa kita kayak ransel gitu ya, modelnya dia kayak ransel sama tiang, jadi kita bisa bawa-bawa gitu. Kalau gravitasi ini harus diangkut-angkut ya, pakai tangan diangkat, terus juga ada dudukannya kalau kayak gitu. Jadi kalau magnetik lebih simpel, bisa dipakai ya kayak ransel gitu. Oke. Nah, biasanya geomagnetik itu juga banyak fungsinya ya. Itu biasanya untuk struktur mineralisasi, terus juga mineral logam. Nah, ini juga bisa nih ya, untuk migas juga bisa. Tapi ini untuk survei pendahuluan ya biasanya. Bukan metode yang potensial untuk migas ya. Kalau migas itu seismik dan geotermal. Nah, untuk geotermal ini magnet sekarang sebenarnya banyak, bukan banyak, sedikit ya, udah sedikit yang gunain. Sekarang lebih banyak itu makanya MT sama gravitasi gitu. Ini cara akuisisi mungkin ya. Jadi kalau untuk sekarang ini magnetik itu juga bisa digunakan di 3 zona ya, di darat, di laut, sama di udara. Ini sama kayak gravitasi gitu ya. Jadi gravitasi juga bisa di darat, di laut, sama di udara. Nah, seismik juga sama, darat laut bisa, tapi di udara seismik belum ada gitu ya. Oke, ini kita lanjut aja. Nah, ini ada prinsip kerja ya. Nah, pada prinsipnya didasarkan pengukuran variasi intensitas medan magnet di permukaan bumi. Nah, ini juga sama ya. Jadi pengertian gravitasi sama magnet itu sebenarnya sama. Kalau variasi intensitas berarti diakibatkan oleh distribusi benda termagnetisasi gitu ya. Jadi ini yang terbaca gitu ya di alat gitu. Nah, variasi sifat kemagnetan diindikasikan sebagai suseptibilitas gitu ya. Jadi suseptibilitas ini kayak parameter si benda ini apakah mudah merespon magnet atau tidak gitu ya. Jadi kalau dia mudah merespon magnet tuh berarti suseptibilitasnya tinggi. Tapi kalau dia sukar berarti dia rendah gitu ya. Terus variasi intensitas magnetik yang terukur ditafsirkan sebagai bentuk distribusi bahan magnetik di bawah permukaan ya. Kemudian dijadikan dasar pendugaan keadaan geologi. Nah, ini kalau kita interpretasi ya. Jadi kalau kita ngelihat anomali, bentuk anomali, kita juga lihat daerah geologinya juga gitu. Jadi biar kita bisa kita bisa samakan gitu ya. Bisa dikorelasi gitu. Oke, kita lanjut. Ini kalian juga pasti udah tahu ya. Ini hukum Coulomb, bisa jelasin lagi. Ini juga sama kuat medan. Ini kita lanjut aja ya, yang rumus-rumus biar agak cepat. Nah, ini juga ya. Apa lagi? Ini nggak usah. Magnetic remanen ini nggak ada. Nah, ini tadi sifat kemagnetan ya. Jadi kalau sifat kemagnetan itu ada 3. Ini kalau belajar medan ya, medan itu elektromagnetik, ini pasti kan ada juga ya dibahas ya, diamagnetik, paramagnetik, sama ferro gitu ya. Sebenarnya ada satu lagi sih, ferri ya, cuma nggak dibahas di sini. Oke. Nah, kalau diamagnetik ini penjelasannya secara fisikanya kayak gini ya. Oke, jadi ini kalian bisa baca di sini. Cuma parameter yang dibutuhkan itu sebenarnya cuma ini aja gitu ya, di bagian poin ketiga. Jadi kalau dia magnetik itu cirinya itu suseptibilitas K-nya negatif dan kecil. Nah, itu biasanya dia bahannya dia magnetik gitu ya. Nah, suseptibilitas K tidak bergantung pada medan magnet luar gitu ya.
Ya, jadi ini tidak bergantung pada medan magnet luar. Nah, ini contoh-contoh dari diamagnetik. Jadi ada bismut, gipsum, marmer, kuarsa, dan seterusnya. Itu contoh dari diamagnetik gitu ya. Terus paramagnetik. Nah, kalau paramagnetik ciri-cirinya ini ya, susceptibilitas K-nya positif sedikit lebih besar dari 1. Nah, ini namanya paramagnetik ya. Jadi sebenarnya yang kita lihat itu adalah ininya, parameter suscepnya. Jadi kita bisa menentukan apakah dia paramagnetik, diamagnetik, atau ferro gitu ya. Nah, kalau paramagnetik ini bergantung sama temperatur gitu. Jadi biasanya kalau temperatur semakin panas, dia itu bisa lebih positif. Kalau temperatur semakin dingin, dia itu bisa lebih kecil gitu. Ini contoh-contohnya, ada piroksen, olivin, garnet ya, dan seterusnya ya, sampai kayu gitu ya. Oke. Terus kita lanjutin lagi. Nah, ini ferro. Ya, ferro ini berarti dia paling kuat biasanya ya. Yang paling bagus respon sama magnet bendanya. Nah, ini susceptibilitasnya positif jauh lebih besar dari 1. Ya, ini yang kita kunci ya, kata-kata ini ya, susceptibilitas positif dan jauh lebih besar dari 1. Nah, ini juga bergantung pada temperatur. Nah, ini kita udah tahu pasti ya, kalau ferromagnetik itu berarti besi, nikel, kobalt, baja. Nah, biasanya kalau metode magnetik itu biasanya powerful digunakan di nikel biasanya. Kalau di tambang-tambang itu banyak ya. Kalau kita lihat yang pakai magnet tuh banyak. Itu dia untuk mencari sebaran lapisan nikel gitu ya. Gitu. Karena respon nikel itu bagus terhadap magnet, jadi sangat mudah terbaca gitu dibandingkan benda lain gitu. Nah, ini prinsip dasar, kita nggak usah ini butuh ya. Nih, jadi kalau satuan di kalau kalian ngolah di Oasis ya, ini kan bisa di Oasis juga ya, satuan itu biasanya dia CGS ya, satuannya ini CGS ya. Nah, ini dinyatakan dalam Gauss. Nah, ini biasanya ini bisa kita convert lagi ya, bisa kita convert kalau mau ke Tesla atau ke nano Tesla. Jadi ini konversinya. Jadi 1 nano Tesla itu setara dengan 10 pangkat 5 Gauss ya, atau CGS gitu. Jadi kalau mau kita kita convert ya, berarti kayak gini caranya. 1 NT ya, atau nano Tesla, sama dengan 10 pangkat 5 Gauss gitu. Karena kalau kalian bikin pemodelan di Oasis itu pasti CGS ya, bagian suscepnya gitu, satuannya ya gitu, bukan nano Tesla gitu ya. Nah, ini medan magnet bumi. Oke, jadi ini bisa tahu ya, ini ada kutub utara, ini kutub selatan gitu ya. Jadi emang magnet bumi ini dia nggak dibilang lurus, enggak ya, jadi masih agak sedikit melencong gitu ya. Nah, ini kan ada kutub utara geografis ya, jadi kutub utara geografi bumi itu adanya di atas ya, tapi kalau kutub utara magnet bumi adanya di bawah ya. Kenapa begini? Karena kutub yang berbeda dia akan saling tarik menarik gitu ya, makanya selatan magnet sama utara geografi dia saling berdekatan ya. Ini juga sama tuh. Oke. Nah, ini kita lihat di sini, bumi itu benda magnet yang besar ya, bersifat dipol. Dipol itu berarti ada 2 kutub tadi ya, dengan sumbu magnetik tidak berhimpit dengan sumbu geografis. Nah, ini tadi yang nggak berhimpit ya, jadi ada sudut diantaranya. Nah, sudutnya itu sekitar 11,5 derajat gitu ya. Jadi keduanya ini nggak berhimpit itu. Oke. Ini medan magnetik. Nah, ini besar dan arah medan magnet dinyatakan dari deklinasi dan inklinasi. Nah, jadi cara baca deklinasi sama inklinasi itu juga tergantung dari arah ini ya, lintang biasanya ya, lintang atau bujur gitu ya. Terus apa lagi ya? Terus ini kuat medan magnet yang terukur di permukaan sebagian besar berasal dari dalam bumi ya. Nah, jadi ini yang terukur itu 90% internal field. Nah, sedangkan sisanya medan magnet dari kerak gitu ya. Jadi dari kerak itu yang ada di lapisan terdekat gitu ya.
sama titik pengukuran gitu, serta medan magnet dari luar bumi. Nah, dari luar bumi ini biasanya badai magnetik ya, yang disebabkan sama matahari gitu ya. Jadi ini lebih besar itu yang ada di dalam yang kebaca, terus dikerak sisanya sama di luar gitu. Itu yang terbaca di alat ya, kayak gitu. Terus internal field karena sangat besar sehingga magnetnya disebut oleh medan magnet utama bumi. Terus yang dihasilkan oleh aktivitas di dalam inti dan di luar bumi. Nah ini kalau perputaran bumi ya atau teori dinamo ya, yang inti dalam sama inti luar itu dia kan saling bergesekan ya. Jadi kalau yang inti dalamnya itu padat, yang inti luarnya kan agak sedikit cair ya. Nah, jadi karena akibat perputaran itu dia menghasilkan medan magnet ya. Itu kita sebut namanya medan magnet utama gitu. Yang paling besar ya, tadi yang ada di gambar ya. Kayak gitu. Nah, medan magnet bumi juga bervariasi terhadap posisi dan waktu gitu ya. Jadi posisi sama waktu ini mempengaruhi gitu. Nah, untuk menyeragamkan harga medan magnet utama magnet bumi di suatu tempat dibuat IGRF. Nah, IGRF ini itu kayak standarisasi internasional nilai anomali geomagnetik di suatu tempat itu berapa gitu. Nah, ini diupdate setiap 5 tahun gitu. Jadi IGRF ini setiap 5 tahun diupdate gitu, setiap 5 tahun diupdate gitu ya. Karena kan nilai magnetik ini kalau secara regional itu juga bisa berubah-ubah gitu di suatu tempat ya. Misalkan kayak di Ciputat nih di tahun 2020 berapa, di tahun 2025 nanti itu diganti, pasti nilainya kan beda gitu. Jadi IGRF ini selalu diupdate 5 tahun sekali gitu. Ini tadi udah kita jelasin ya, jadi kutub utara, kutub selatan ya. Jadi kalau utara geografis, ini selatan geografis, utara magnetik, selatan magnetik ya. Ini gambarannya kira-kira kayak gini. Nah, ini ada elemen-elemen magnet ya. Nah, elemen-elemen magnet itu ada utara, terus ada utara magnetik ada di sini ya, utara magnetik. Terus ada timur sama F. Nah, F ini tuh yang biasanya itu yang arah terbaca atau resultan magnetik ya. Di sini tuh resultan magnetik F ini. Nah, kalau kita mau baca deklinasi sama inklinasi tadi caranya kayak gini. Ini ada arah utara bumi nih ya, arah utara bumi. Nah, ini ada garis ya. Ini garis utara geografis nih kayaknya ya. Atau selatan ya. Nah, jadi antara dua ini ada sudut nih. Nah, ini namanya sudut deklinasi. Ini bidang datar ya, ini bidang datar. Terus kalau ini juga sama nih ya, utara di sini selatan. Nah, ini utara arah utara bumi. Oh, ini arah utara berarti di sini ya. Benar ya. Nah, ini sudut inklinasi itu bidang datar sama si utaranya. Ini jadi kayak inklinasi itu kalau sama ekuator ya, ini berarti sama kutub nih kalau gini. Kira-kira kayak gitu. Terus ini elemen-elemen, ini gak perlu elemen. Ini juga kita lewatin aja, ini sama, yang kita nggak pakai kita lewatin aja ya. Terus nah ini di sini ada variasi medan magnetik ya. Jadi kalau variasi medan magnetik itu ada 3 jenis ya. Ada variasi harian, variasi sekuler, sama badai magnetik. Nah, ini yang menyebabkan si medan magnetik ini berubah-ubah secara per detik ya, bisa per detik atau per jam, ini selalu berubah-ubah karena adanya 3 variasi ini gitu ya. Biasanya paling besar itu adanya badai ya. Badai kalau dari luar ya itu badai magnetik. Tapi kalau dari dalam itu biasanya benda-benda yang terbuat dari besi gitu ya, yang mudah tertarik sama magnet. Nah, itu yang mempengaruhi pembacaan. Makanya kalau nanti kalian melakukan pengukuran
diusahakan nggak pakai benda-benda yang terbuat dari besi ya, atau bahan yang mudah ditarik magnet gitu ya. Jadi biar noise-nya itu nggak kelihatan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini variasi harian ya. Jadi perubahan medan magnet dalam waktu singkat ya dengan periode harian. Jadi perubahan medan magnet itu emang singkat berubahnya. Makanya kita butuh koreksi ya. Nanti si variasi harian ini kita koreksi untuk melihat apa nilai magnetik yang sebenarnya gitu ya. Jadi kita menghilangkan si variasi harian. Nah, dominan disebabkan oleh gangguan matahari. Nah, ini ya. Oke. Jadi apa namanya? Si badai magnetiknya ini sampai ke ionosfer ya. Di sini menembus ionosfer. Terus juga ada lagi radiasi ultraviolet matahari menimbulkan ionisasi pada ionosfer. Nah, ini kalian bisa baca lah ya. Selanjutnya tentang ionisasi itu seperti apa gitu ya. Oke, jadi kita bisa lanjut lagi. Nah, variasi sekuler. Nah, sebenarnya variasi sekuler ini nggak termasuk ya, nggak termasuk ke dalam apa namanya koreksi magnetik ya. Karena biasanya itu dia itu perubahannya kecil, sangat-sangat kecil. Jadi sampai bisa kita anggap dia mendekati nol. Jadi ini bisa kita eliminasi untuk variasi sekuler gitu ya. Nah, tadi nih ya, selain terjadi perubahan intensitas medan magnet, juga perubahan posisi kutub magnetik bumi gitu ya. Nah, perubahan posisi kutub magnetik terjadi dalam waktu puluhan atau ratusan tahun. Nah, karena dia kan terjadinya sangat lamban ya. Terus juga perubahannya benar-benar kecil, jadi nggak terlalu berpengaruh ke pembacaan magnetik. Jadi dia nggak dilakukan koreksi gitu ya. Jadi itu untuk variasi sekuler. Nah, ini kalau badai magnetik ya. Jadi ini penyebab dari variasi harian sebenarnya ya, yaitu aktivitas matahari ya. Oke. Ini perubahannya sangat cepat, acak dan besar ya. Oke. Terus badai magnetik ini berlangsung beberapa jam bahkan sampai beberapa hari. Ya, jadi kalau kita ngukurnya mungkin agak siang ya, itu mungkin bisa dibilang banyak ya, errornya banyak gitu ya. Jadi banyak badai magnetik gitu ya. Kalau kita ngukurnya agak siang gitu, jam 12 atau dari jam 11 mungkin sampai jam 1 itu masih gede gitu ya. Nah, di sini besarnya bisa mencapai ratusan sampai ribuan gamma ya, dan menurun kembali ke keadaan normal secara tidak menentu gitu ya. Mungkin kalau udah rada sorean gitu ya, itu dia pasti akan menurun gitu noise-nya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk magnetik nggak disarankan untuk kita ngukurnya trik gitu ya, karena itu pasti muncul badai magnetiknya itu banyak gitu. Oke, nah ini ya, jadi ini matahari ya, ini melakukan radiasi ya. Terus ini ada lapisan ionosfer gitu ya. Jadi ini yang mempengaruhi pembacaan magnetik di bumi gitu. Oke, ini secara gambarannya. Oke. Ini korona matahari ya, kalau kita lihat ada di sekitaran sini. Oke. Nah, ini anomali ya. Oke, ini tadi penyebab perubahan anomali ya. Sebenarnya penyebab perubahan anomali itu ada 4 macam ya. Ini ada inklinasi sama deklinasi sebenarnya ya. Jadi inklinasi sama deklinasi itu kan tergantung posisi kita ya. Misalkan kita di Cikuya atau di tempat yang lain, itu pasti inklinasi sama deklinasinya beda gitu ya. Terus geometri dari benda penyebab, jadi volume bendanya atau dari bentuk bendanya itu juga mempengaruhi gitu ya. Terus kecenderungan arah dipol-dipol magnet benda penyebab. Nah, kan setiap benda itu pasti punya medan ya, punya arah ya, arah magnet gitu ya. Nah, itu juga
penyebab perubahan anomali medan magnet juga gitu ya. Terus juga orientasi arah. Nah ini juga arahnya ya. Jadi dipol ini arahnya kemana gitu? Apakah arahnya sejajar sama medan magnet, arahnya berlawanan atau gimana gitu? Itu yang menyebabkan anomali medan magnet gitu. Oke. Nah ini alatnya sebenarnya ya. Ini magnetometer. Nah ini sebenarnya ada yang bentuknya kecil kayak gini. Ya ini bentuknya kecil ya. Tapi ada juga yang bentuknya lebih gede gitu ya. Cuma ini kalau pakai yang ini saya belum pernah ya kalau pakai magnetometer yang ini. Nah ini yang flux gauge. Ini juga masih rada kecil sih ya sebenarnya flux gauge. Ini juga belum pernah sih coba kalau flux gauge bentuknya. Caranya gimana? Nah itu kalau yang ini, nah ini yang nanti kalian bakal pakai nih, namanya proton precision magnetometer ya. Jadi nanti ada alat yang kayak gini nih ya, alat ini nggak berat sih, kayak inilah beratnya apa, kayak catu daya di lab kayaknya, cuma lebih enteng gitu ya, kan ini bisa ditenteng lah, terus nanti ini bisa dipegang ya. Ini tuh ada arah magnetnya di merah-merah ini, nanti bisa kalian arahin, nanti ada prosedurnya, cara pengukurannya gimana gitu ya. Oke. Nah ini cara pengukurannya, tadi bisa dilakukan di darat, laut, sama udara gitu ya. Terus teknik pengukuran berbeda untuk masing-masing tempat. Nah ini juga sama, tergantung targetnya, kita mau targetnya apa gitu. Misalkan kita mau eksplorasi nikel kayak tadi, nah berarti daerah yang sekiranya itu diindikasikan ada nikel, nah kita di situ kita melakukan pengukurannya di situ gitu. Jangan dilakukan di daerah yang lain. Misalkan mau cari patahan atau geotermal, nah itu berarti harus di daerah yang geotermalnya gitu. Jadi nggak bisa kita asal plot-plot gitu. Tapi kalau nanti untuk praktikum ya kalian kan ini cuma hanya praktikum aja gitu ya, nggak ada target khusus kita nyari apa di Cikuya gitu. Jadi nanti kalian ngeplotnya sembarang aja nggak apa-apa gitu. Jadi titik-titiknya kalau bisa sih apa namanya ya, simetris lah ya, itu jadi justru lebih bagus gitu. Nah terus di sini pengukuran di darat selang antar titik ukur kecil ya, beberapa meter sampai beberapa puluh meter. Nah ini kalau di darat ya, memang jaraknya itu kemarin kalau nggak salah sekitaran 10-an meter ya antar titik gitu. Terus pengukuran di laut maupun di udara selang antar titik ukur lebih besar, berkisar 0,25 mil ya sampai berapa mil. Nah ini memang kalau kita melakukannya di laut atau di udara itu pasti daerahnya cakupannya lebih luas gitu ya, regionalnya lebih luas gitu kalau kita makainya di udara gitu ya. Kalau di darat kan kita manual ya, pakai manusia, jadi itu pasti memerlukan tenaga ya dan waktu yang cukup lama gitu ya. Kalau di laut kan kita bisa pakai kapal, kalau di udara kita yang baru sekarang bisa pakai drone ya, atau bisa pakai pesawat khusus gitu ya untuk metode magnetik gitu. Nah ini kalau di darat ya, ini tadi selang antar titiknya itu agak rapat ya. Terus nah titik amat dan pengamat harus bebas dari gangguan magnet. Nah ini tadi ya, listrik, entah itu jembatan ya. Jembatan tuh maksudnya mungkin jembatan besi kali di sini ya, nah barang dari besi atau jam tangan, pisau lipat ya, pokoknya yang barang-barang termasuk dari apa, besi ya, atau yang bisa mengganggu pembacaan itu harus dieliminasi gitu. Nah pengukuran dapat dilakukan dengan satu atau dua alat. Nah ini nanti kita jelasin, satu alat itu berarti alatnya kita cuma bisa bawa mobile aja. Tapi kalau dua alat itu kita bisa taruh di base, satu lagi bisa di mobile kayak gitu ya. Jadi bisa ditaruh di dua tempat gitu ya. Nah ini cara pengukurannya. Jadi gini, kalau misalkan kalian punya apa namanya, punya alat gitu ya, punya alat magnet, ada dua ya. Ini kalau ini ada dua nih. Kalau ada dua itu berarti yang satu ditaruh di base di sini, jadi alatnya taruh satu di sini. Yang kedua itu alatnya ditaruh di mobile. Jadi ini titik ukurnya. Jadi pertama ngukur di sini, misalkan ngukur di sini sebanyak 5 kali, pindah lagi ke sini, ngukur 5 kali lagi, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Jadi ntar muter lagi terus sampai habis gitu. Oke.
Jadi nanti ini diukur setiap pindah. Kalau yang di base ini dia otomatis, dia ngukurnya per detik gitu. Jadi nanti untuk koreksi harian kita ngekorelasi antara waktu di base sama di sini gitu. Oke, kira-kira kayak gitu grade pengukurannya gitu ya. Nah ini kalau pakai satu alat. Nah ini jadi alat yang digunakan untuk mengukur variasi medan magnet itu di titik amat dan mengukur variasi harian di base station. Jadi kita kalau pakai satu alat itu sebenarnya kerjaan sih ya. Jadi nanti kita ngukur di base sama ngukur di satu lagi ngukur mobile ya, muter-muter gitu ya, satu lagi. Nah, penempatan base station sebaiknya mempertimbangkan sehingga pembacaan dapat diulang dalam selang waktu maksimal 2 jam. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai satu alat, kita ngukur di base dulu pertama, terus nanti ngukur lagi ke stasiun 1, stasiun 2, terus muter, nanti balik lagi ke base, kayak gitu. Itu kalau satu alat, kayak gitu ya. Nah, tapi kalau dua alat gimana? Nah, ini satu alat diletakkan di base, satu alat diletakkan di base untuk variasi harian, satu alat lainnya dilakukan untuk pengukuran di lapangan gitu. Oke. Jadi ada dua alat. Nanti kalian dua alat sih. Kemarin juga kan dua alat. Jadi satu taruh di base, satu lagi untuk mobile. Jadi muter gitu ya. Satu lagi. Nah, ini di darat sama aja ya. Jadi pada akhir survei, tiap hari pembacaan harus dilakukan kembali di titik base station dengan tujuan mengetahui perbedaan pembacaan. Terus apa lagi nih? Udah lah ya, sama aja. Intinya kalau pengukuran di darat tadi spasinya dia lebih kecil daripada di daripada di udara sama di laut gitu ya. Terus juga bentuk desain surveinya bentuknya kayak tadi, ada base-nya sama ada mobile-nya kayak gitu. Oke, ini kalau di udara. Nah, di udara ini sebenarnya sama aja ya. Ya, cuma alat ini memiliki sensitivitas magnetometer besar gitu ya. Jadi kalau misalkan di udara, ya mau nggak mau alatnya memang harus sensitif gitu ya. Karena kalau alatnya nggak sensitif, dia nggak akan terbaca ya. Karena kan jaraknya dari permukaan tanah sampai ke udara atau ke pesawatnya itu cukup jauh gitu ya. Jadi agak sulit ya kalau misalkan alatnya ini nggak sensitif gitu. Nah di sini ya alat digantung pada pesawat. Jadi ada pesawat, alatnya digantung di bawah gitu ya. Nah lintasan dan ketinggian tergantung pada tujuan survei. Data akan terekam secara otomatis pada kertas rekam. Nah jadi kalau di udara itu pesawat di bawahnya ada sensor magnet. Nah nanti si datanya itu akan terekam, terus dia bisa di print sendiri nanti itu. Jadi kayak di dalamnya ada printer gitu ya di dalam alatnya gitu. Nah untuk variasi hariannya gimana tapi titik base nya. Nah untuk pencatatan variasi harian diletakkan di darat ya untuk mengetahui adanya badai magnetik. Nah jadi di udara juga kita butuh lahan darat buat naruh alat yang di base gitu. Jadi alat mobile-nya di atas, alat base-nya di bawah gitu. Oke. Nah ini contohnya. Kalau ini mungkin pakai drone ya, semacam drone mungkin ya ini ya. Oke. Jadi variasi harian tidak didasarkan di darat karena variasi harian berbeda jauh untuk lintasan yang cukup jauh. Terus lintasan pengukuran memotong dilakukan untuk koreksi pembacaan. Nah, jadi kalau untuk udara ya biasanya ini lintasannya itu bentuknya berpotong-potongan ya kalau untuk lintasannya gitu ya. Ya jadi untuk mengkorelasi pembacaan di titik-titik potongnya kayak gitu. Ini untuk kalau di udara gitu ya. Nah, penentuan lokasi dilakukan dengan pemotretan udara, bantuan radar atau sinyal radio gitu ya. Jadi nanti lokasinya biasanya di bawahnya ada kayak bentuk kamera mungkin ya. Nah, itu juga sama ya untuk potret udaranya gitu ya.
Oke, kita lanjut aja. Nah, ini juga sama ya. Jadi kalau udara keuntungannya apa? Kita bisa dapat daerah yang cukup luas ya, yang besar, terus juga kita bisa ngelakuinnya singkat gitu ya. Jadi itu kalau di udara. Nah, untuk pekerjaan eksplorasi mineral, lokasi yang kecil, biaya survei lebih besar, tidak ekonomis. Oke. Nah, anomali yang diharapkan pada eksplorasi mineral itu lebih dangkal. Nah, biasanya memang kalau bahan-bahan tambang itu nggak sedalam kayak geothermal atau itu dari migas ya, atau misalkan identifikasi apalagi macam-macam ya. Nah, itu biasanya kalau untuk tambang itu dia nggak begitu dalam ya kalau untuk tambang. Oke, nah ini kalau di laut. Nah, kalau di laut itu biasanya ditaruhnya di belakang kapalnya ya. Jadi kapalnya di depan. Nah, ini ada kayak sama ya, semacam sensor mungkin ya, ditaruhnya di permukaan gitu. Nah, oke. Jadi biasanya dilakukan bersama dengan survei geofisika seperti gravity ya, gaya berat dan seismik. Nah, di sini proton magnetometer dengan sensor ditarik di belakang, nah ya kan, di belakang kapal. Dengan jaraknya itu sekitar 200 sampai 400 meter. Nah, dia agak sedikit terendam ya, agak sedikit ke dalam. Itu sekitar 15 sampai 20 meter. Nah, di sini juga pencatatan terekam secara otomatis. Oke. Sama ya, di sini juga dilakukan untuk mendapatkan data geologi bawah laut secara global. Oke, jadi magnetik ini bisa dilakukan di 3 daerah gitu ya. Oke. Nah, ini tabel. Kalian juga butuh ya punya tabel ini ya. Jadi kalau gravitasi atau geolistrik itu kan tabelnya juga ada di Telford ya. Jadi tabel resist sama tabel density itu ada. Nah, di sini juga ada ya tabel magnetik gitu ya. Terus tabel seismik ya, kecepatan gelombang itu juga semua ada di buku itu gitu ya. Jadi dataset ini perlu kalian pegang gitu ya. Biar dalam menginterpretasi itu kalian nggak asal, kalian harus sesuai dengan dataset ini gitu. Oke. Nah, ini tadi kakak bilang ya. Jadi alatnya ini agak beda sih ya, cuma ada kok nanti bentuk tiang begini, cuma agak panjang gitu ya. Jadi memang alatnya bisa ditenteng. Sebenarnya satu orang pun bisa gitu ya, cuma kan nanti berhenti, terus nanti ada yang nyatetin waktu ya, ada yang nyatetin koordinat, elevasi ya. Jadi itu emang butuh temen gitu ya, butuh 2 orang lah, mungkin kira-kira 2 orang lagi di sini gitu. Jadi emang nggak butuh banyak ya kalau untuk magnet, nggak kayak geolistrik ya. Geolistrik kan butuh tenaga lebih banyak lagi gitu. Nah, ini juga alatnya ada yang bentuknya kayak gini ya, jadi macam-macam ya, tapi kita nggak begini alatnya ya, kita nggak begini juga, cuma agak beda nanti bentuknya seperti tiang gitu. Jadi di atasnya ada batang magnet nanti. Ini mungkin alatnya lebih mudah gitu ya. Nah, ini koreksi. Nah, jadi kalau koreksi itu macam-macam ya. Jadi kalau koreksi data gravitasi mungkin banyak ya, cukup banyak. Ada koreksi udara bebas, ada drift, ada koreksi lintang, ada koreksi medan, ya Gauger. Nah, itu cukup banyak ya. Tapi kalau di magnetik itu gak banyak ya. Kalau di magnetik itu cuma koreksi variasi harian sama koreksi yang namanya itu koreksi IGRF ya. Itu cuma itu aja, nggak banyak. Cuma ada dua koreksi ya. Nah, jadi di sini data magnetik masih dipengaruhi oleh medan magnet yang berasal dari internal fields sama external field. Nah, ini makanya harus kita eliminasi biar nanti kita mendapatkan nilai medan magnetik yang sebenarnya gitu. Oke. Ini kita lanjut. Nah, ini koreksi variasi harian ya. Nah, ini yang tadi ya, menghilangkan pengaruh medan magnet luar, atau yang kita bisa bilang itu adalah badai magnetik, yaitu yang mau kita hilangkan di variasi harian ini gitu. Oke. Setelah itu ada nah di sini ya. Jika besar variasi harian terekam pada waktu tertentu lebih kecil dibandingkan dengan rata variasi harian untuk satu hari,
maka variasi harian dikatakan bernilai negatif. Nah, jadi variasi harian itu memang ada nilai negatif, ada nilai positifnya. Jadi jangan bingung kenapa bisa negatif, kenapa bisa positif, itu memang bisa terjadi gitu ya. Jadi keduanya ini bisa diambil datanya gitu ya. Nah, ini dikoreksi dengan menjumlahkan data intensitas magnet yang terekam dengan variasi harian pada saat pengukuran berlangsung. Nah, jadi untuk prosesingnya kan pernah jelasin juga ya sebelumnya di praktikum ya. Jadi cara menghitung variasi harian itu caranya gimana gitu ya. Jadi itu apa ya, dengan apa sih namanya, mengurangi nilai medan magnet yang terbaca di base gitu ya. Itu. Oke, kita lanjut aja ini. Nah, ini koreksi lintang. Ini sebenarnya untuk koreksi ini nggak terlalu apa ya, nggak terlalu dipakai ya biasanya. Tapi yang biasanya dipakai itu adalah IGRF ya. IGRF itu sebenarnya udah mewakili koreksi tempat ya, atau koreksi titik di mana kita mengukur gitu. Itu sama aja sih sebenarnya. Cuma lintang ini biasanya nggak ada ya, atau biasanya diganti aja. Jadi koreksi lintang itu diganti aja namanya jadi koreksi IGRF gitu. Nah, ini nggak ada ya. Jadi untuk terrain biasanya kalau di magnetik ini biasanya juga kita nggak pakai gitu ya kalau untuk terrain gitu, karena kita menganggap bahwa memang nilai-nilainya itu sangat-sangat kecil gitu ya. Jadi topografi itu kita menganggap bahwa untuk nilai pembacaan itu nggak begitu berpengaruh gitu ya sama alatnya gitu ya. Itu kita bisa lihat ya, kalau di daerah kutub sekitar minus 0,03 gamma, kalau di daerah ekuator min 0,015 gamma per meter. Jadi nilai errornya memang nggak terlalu besar. Jadi kalau memang nilainya sangat kecil maka kita dapat abaikan gitu ya. Jadi kita nggak pakai koreksi ini gitu ya. Jadi setelah jadi karena nilainya sangat kecil maka dapat diabaikan. Jadi untuk koreksi topografi ini kita nggak pakai gitu ya. Tapi kalau di gravity ini wajib gitu ya, kayak gitu. Nah, ini untuk interpretasi. Ya, jadi interpretasi ini bentuknya kalau udah bentuk peta kontur ya, biasanya peta kontur anomali magnetik total, atau peta kontur residual ya, atau berupa profil ya, atau penampang gitu. Nah, di sini harga suseptibilitas harus dilakukan untuk mengkorelasikan dengan data pengukuran. Nah, interpretasi dilakukan secara kualitatif. Nah, kalau kualitatif itu tadi analisa peta konturnya, topografinya, serta nilai suseptibilitas. Nah, kalau kuantitatif gimana? Nah, ini model dengan software MacPoly. Nah, ini bebas ya, softwarenya mau pakai apa. Kalau MacPoly karena belum pernah coba. Tapi biasanya kalau untuk pemodelan bisa di zone GM2D, zone GM3D, atau di Oasis, atau bisa di Bloxer ya, atau di Voxler itu juga bisa gitu ya. Banyak softwarenya, macam-macam. Jadi kalau kuantitatif kita itu menginterpretasi lewat pemodelan, tapi kalau kualitatif itu lewat peta kontur kayak gitu. Nah, ini kira-kira kayak gini. Jadi bentuk anomalinya itu kayak gini ya. Jadi ini ada satu titik di sekitaran magnet di sekitaran nilai anomali magnet yang rendah gitu ya. Ini nilai magnetik yang tinggi. Berarti kira-kira di sini ada satu benda yang memiliki mineral magnetik gitu ya, kayak gitu. Ya karena dia merah ya, jadi merespon magnetnya secara baik gitu. Nah, ini mungkin contoh, ini bukan ya. Ini magio listrik ya, sore-sore ini salah masuk ini kayaknya. Ini kita lihat lagi. Nah, ini magnetik nih ya. Nah, ini kalau kita lihat dari permukaan mungkin ini residual, ini regional ya. Nah, ini kelihatan kayak gini ya. Ini kita interpretasinya secara kualitatif ya. Jadi masih dari peta residual, peta topo atau regional gitu ya. Jadi kita masih ngelihat struktur-struktur dari sini gitu. Terus, nah ini kalau udah pemodelan.
pada pemodelan kita interpretasinya secara kuantitatif. Jadi kita menentukan nilai suseptibilitasnya berapa, terus ini juga sama ya, patahan ya, menginterpretasi suatu patahan gitu ya. Terus perlapisannya itu apa-apa aja ya, berdasarkan formasinya, berdasarkan data geologi regionalnya, itu kayak gitu. Oke. Nah, ini juga sama ya. Ini gambar-gambarannya kira-kira begini. Ya, ini dari bentuk peta magnetik, bentuk pemodelan magnetik. Itu sama ya. Jadi untuk kalau kalian bisa gravity di Oasis, pasti kalian juga nggak bingung kalau belajar geomagnetik. Paling cuma berapa menit kan udah bisa gitu. Ya karena ini sama kok, maininnya Oasis juga kalau kalian pakainya di Oasis gitu. Oke, nah ini kalau bentuk 3D. Nah, nanti mungkin kakak bakal contohin bentuk yang kayak gini sama bentuk kayak gini itu kayak gimana di zone gitu ya. Jadi kalau di zone kita bisa pakai 3 dimensi. Zone ini juga aplikasinya cukup bagus ya. Terus respon anomali bawah permukaannya juga baik gitu. Jadi kelihatan hasil inversinya cukup bagus gitu. Oke, paling itu aja teorinya. Jadi kita jangan terlalu banyak karena kita mau coba demo juga, pengolahan mungkin kita ulang yang kemarin sedikit, sama kita coba nanti di zone ya, nanti kita coba hasilnya kayak gimana. Oke, mungkin dari sini dulu ada yang mau ditanyain. Kalau ada yang mau coba tanya boleh, silakan. Gimana, ada yang mau coba ditanyain sampai sini? Misalkan apa, nggak apa-apa mau tanya, atau kita mau next dulu aja nggak apa-apa, kita lanjut ke pengolahan misal tuh. Kayak gimana nih, sampai sini nggak ada yang nanya atau mungkin nggak kecepatan? Kira-kira emang teorinya begitu sih magnet ya, emang cukup banyak. Kalau kita mau jelasin mungkin dari kita jelasin dari teori emang cukup lama ya, karena kalau mau dari dasar itu lama banget gitu ya, karena emang dasarnya fisikanya dapet gitu kalau untuk geomagnet. Oke, kalau nggak ada ya, gimana tuh, ada yang raise hand kayaknya. Gimana, apa tuh, nanya apa tuh? Kalau geomagnet data sekunder ya, kayak nggak ada sih, nggak tahu juga sih ya. Kayaknya kalau data magnet untuk sampai saat ini belum nemu sih data sekundernya itu kayak gimana ya. Masih susah sih untuk nyari data sekunder gitu untuk magnet ya. Sebenarnya emang yang paling gampang itu gravitasi ya. Bisa pakai Topex atau bisa pakai JJM Plus. Sisanya emang nggak tahu ya. Sulit sih kalau untuk magnet juga, nggak tahu kenapa nih nggak ada juga ya. Belum nemu-nemu sih untuk websitenya gitu. Ada lagi kira-kira yang mau ditanya? Kalau enggak kita lanjut aja nih ke sini ya. Kita ulang lagi ya sedikit. Oke. Kalau enggak ada kita lanjut aja ya. Oke, jadi ini kita lanjutin processingnya. Nah, jadi kemarin udah kalau jelasin ya. Jadi ini ada 50 titik ya. Ini kita bagi-bagi per kelompok. Jadi tiap kelompok itu ngambil 8 titik. Nah, setiap titiknya itu diukur 5 kali. Ya, jadi diukur 5 kali. Tapi ini kenapa 1? Karena udah dirata-ratain gitu ya. Jadi ini udah dirata-ratain gitu ya. Oke. Jadi nilai pembacanya sebenarnya ada 5, ini udah dirata-ratain gitu ya. Kayak gitu, oke. Nah, oke. Jadi dari data ini masih data mentah namanya ya, belum kita apa-apain ya. Jadi kalau untuk jam ini nanti di stopwatch kebacanya. Kalau di ini ada di GPS 3 ini, longitude, latitude, ini koordinat sama ketinggian pengukuran. Ya, ini dapatnya di GPS. Nah, untuk pembacaan ini dapatnya di alat ya, di magnetometernya tadi gitu. Oke, jadi ini pure masih data lapangan. Nah, terus kalau kita mau lanjut ke pengolahan, pertama itu kita harus cari HBase-nya. Oh ya, ini namanya data mobile ya. Ini data yang mobile. Nah, kalau yang ini, yang sebelah sini, ini namanya data base. Ya, jadi database ini yang tadi kakak bilang dia mengukur 1 detik, tiap 1 detik. Tapi kenapa ini per 5 menit?
karena ini udah ke filter gitu ya. Jadi kenapa di filter? Biar nanti gampang kita nyamain waktu yang di sini sama waktu yang di sini. Jadi nanti itu gunanya untuk koreksi variasi harian. Karena kalau kita nggak filter, waktunya cukup banyak ya. Kebanyakan kita agak sulit untuk menyamakannya gitu ya. Jadi biar enak aja kita bikin tabelnya segini aja gitu ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, pertama kita mengukur yang namanya pembacaan nilai medan magnet di base dulu gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada waktu di titik 1 ya, di mobilenya itu adalah 11:41,8 menit 20,8 sekon. Nah, kalau di sini adalah 11:34 menit ya. Nah, kita cara ngukur base itu mencari waktu yang terdekat. Jadi ini kan 11:41,8 ya. Kita cari yang paling dekat dulu di sini. Yang mana yang paling dekat? Jadi bukan nyari dari sini yang paling dekat yang mana, tapi dari sini kita nyari yang paling dekat ada yang mana nih di sekitaran sini gitu. Nah, di sini karena waktunya masih bentuk desimal, ini harus kita rubah ke bilangan bulat. Nah, ini kan 41,8 ya. Kalau 41,8 berarti kalau kita mau ke bilangan bulat, kita ambilnya 41 aja gitu ya. Jadi kita nggak boleh main mentaksirkan ke 42 karena kan ini waktu ya, waktu yang real time ya. Jadi kita nggak boleh taksir ke 42. Nah, jadi di sini 41,08. Nah, 41,08 tadi lebih 0,8 menit. Nah, 0,8 menit kita konversi ke sekon. 0,8 dikali 60 berapa? 48 ya. 48 kita taruh di sini. Berarti 48 detik ya. 48 sekon kita masukin ke sini jadi 68 kan. Nah, berarti di sini jadi 68,8. Nah, untuk di menitnya jadi 41 karena 0,8-nya ditaruh ke sini. Paham ya? Nah, di sini kan 68,8. Ini udah lebih dari 1 menit dong kalau 68,8. Ya, lebih 8,8 detik. Nah, berarti 1 menitnya kita pindahin ke sini. Jadi di sini 42. Tapi di sini berapa? Di sini sisanya 8,8 gitu. Jadi ini real time gitu. Oke. Nah, dari sini karena waktunya udah bentuk bilangan bulat, kita mudah untuk menyamakan. Kira-kira yang terdekat di 11:42 ini yang mana nih? Nah, yang terdekat itu kan 11:44 ya. Yang terdekat nih. Oke. Iya, sorry. Kita ngukur ini dulu ya, faktor pengali dulu ya. Sorry nih. Nah, untuk tadi sebelum habis ya, tadi ini habis duluan, malah harusnya pengali dulu. Nah, kalau pengali itu tadi caranya adalah sama dengan ya, caranya itu sama dengan taruh dalam kurung pembacaan di base kedua dikurangin pembacaan di base pertama. Nah, ini kita bagi dengan selisih waktunya berapa nih? 5 menit kan? Nah, ini kita bagi 5. Gitu. Udah, bentar. Sip, ini adalah pengalinya. Nah, tinggal kita drag aja gitu ya. Nah, oke. Nah, yang paling bawah ini kita harus hapus. Karena yang paling bawah itu pasti nggak ada gitu ya. Karena kan bagian bawahnya nggak ada kan? Itu. Jadi ini harus kita cut. Itu, ini kita cut ya. Oke, udah. Jadi ini biarin kosong aja. Nah, dari sini baru kita samakan kayak tadi. Di sini 11:42. Yang paling dekat kan tadi 11:44 ya di sini. Yang terdekat kita milihnya. Karena ini selisihnya 2 menit. Kalau ke yang lain berapa nih? Jauh ya. Itu. Nah, karena selisihnya 2 menit, kita bikin sama dengan 2, dalam kurung dulu, 2 ya. 2 itu tadi selisihnya 2 menit. Kita kali sama faktor pengali. Nah, ini faktor pengali kan. Nah, kita kali. Kita taruh dalam kurung, kita tambah sama ini nih readingnya, kita klik readingnya, terus kalian enter, udah dapat. Ini namanya habis. Tapi ingat, ini nggak bisa di drag karena kita mencocokkan tadi. Lagi nih 12:10 paling dekat kemana? 12:09 ya, selisihnya 1 menit, berarti sama dengan 1 dikali, nah berapa nih, tadi berapa? 12:09. Nah ini ya, nah ini berarti dikali dalam kurung ditambah sama nah ini kan readingnya. Udah lagi
47 sekarang, 1147. Kita lihat aja yang paling dekat lagi. 1147 itu 49, berarti 2 dikali ini, terus kita tambah sama si ini, enter, gitu, kelar kan. Nah, lagi terakhir deh 1216, kita cari mana 1216. Nah, paling dekat sama 14, berarti sama dengan berapa nih? 2 ya tadi selisihnya, 2 dalam kurung dikali ini ditambah dengan ini. Nah ya, nah ini udah selesai habis. Setelah nyari habis, kita cari variasi harian. Caranya gimana nyari variasi harian? Sama dengan database pertama, kita kurangin dengan database yang pertama lagi. Nah, tapi ini kita mutakan. Nah, ini biar cepat, biasanya di F4 aja ya. Ini klik F4, kalian pencet F4 dia langsung sendiri, dengan sendirinya. Ini kita enter. Nah, setelah itu kita tinggal tarik aja, tinggal tarik, ini tinggal tarik gitu, paham ya? Nah, ini dapat namanya variasi harian. Nah, setelah variasi harian, kita kemana? Ini tabelak balik ya. Harusnya kita ke IGRF dulu. Nah, cara ke IGRF gimana? Nah, pertama kita ngeplot longitude sama latitude-nya dulu gitu ya. Kita plot latitude sama longitude. Nah, jadi ini kita masukin ke mana ya? Kita masukin ke kalkulator magnetik ya. Ini kita coba ketik di sini aja. Kalkulator magnetik BMKG. Nah, ini kita ke sini, kalkulator magnetik. Nah, ini ya udah sampai masuk. Ini kayak tadi, ini masukkan tanggal pengukuran. Nah, kita akuisisinya kapan? Kalau kemarin kartu 2019 itu bulan 10 tanggal 01 gitu ya, tanggal 01. Nah, terus koordinatnya gimana? Koordinatnya copy dari sini. Nah, ini kan longitude ya, kita copy longitude. Nah, copy ke sini ya, longitude tadi. Ini kita klik kanan, paste. Nah, terus untuk ini agak nge-freeze. Oh iya, serius ini nge-freeze nih? Maaf kak, iya kayak nge-freeze gitu. Wow, sorry. Gimana yang lain nggak nge-freeze juga nih? Apa gimana? Ini masih di sini sih, masih. Oh, ini belum di kalkulator magnet atau gimana? Udah belum di kalkulator magnet? Udah kak. Oh, udah ya. Oke, udah. Ini kita masukin latitude ya, sama ya caranya kayak kemarin ya. Masukin latitude. Nah, ini ke lintang sini, baru kita hitung gitu ya. Pokoknya ini titik pertama aja yang kita masukin gitu ya. Titik pertama sama tanggal pengukuran, baru kita klik hitung. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Nah, jadi yang kita ambil itu adalah ini nilai EGRF namanya. Ini EGRF, terus ini adalah deklinasi, ini adalah inklinasi. Jadi 3 ini yang kita ambil nih ya. Jadi ini pertama EGRF dulu. Kita coba copy. Nah, ini kita masukin ke sini ya. Ini IGRF. Jadi kalau IGRF itu pasti sama ya. Jadi kok salah copy. Sorry. IGRF. Ini kita masukin ke sini ya. Tadi IGRF. Aduh, kok masih yang ini ya? Tahu IGRF-nya. 44684,14 ya. 44684,14. Nah, ini IGRF-nya kita blok aja karena IGRF-nya bakalan sama ya, karena satu lokasi gitu ya, sorry beda lokasi. Nah, inklinasi sama deklinasi ini kita ambil dari sini juga ya. Ini inklinasi, ini deklinasi. Ini kita ambil deklinasinya ya. Taruh sini, tadi deklinasi. Sorry, tadi inklinasi apa deklinasi ya? Oke, terus kita ambil yang deklinasi. Oke, taruh sini ya. Oke, sip. Nah, kalau udah
Ini kita udah punya informasinya ya. Tapi nanti inklinasi-deklinasi ini untuk gunanya pas kita mau bikin pemodelan 2 dimensi biasanya. Jadi ini dipakai belakangan. Nah, untuk menghitung total anomali magnetiknya, itu tinggal kita sama dengan nilai pembacaan ya, dikurangin nilai variasi harian, dikurangin nilai IGRF. Kita enter. Nah, selesai. Ini namanya nilai anomali magnetik totalnya gitu ya. Ini bisa kita drag aja gitu. Oke, ini namanya nilai anomali magnetik total ya. Tadi dikurangin sama IGRF terakhir ya. Oke ya. Nah, ini kakak udah ada versi yang udah selesainya, tapi itu ngolahnya emang udah lama, jadi pasti nilai anomalinya beda gitu ya. Nih, ya ini udah selesai. Nah, jadi ini yang hasil udah clearnya. Kenapa beda? Karena ya tadi IGRF-nya pun pasti beda, deklinasinya beda, inklinasinya beda ya. Jadi memang kalau kita ngolah di waktu yang berbeda, itu hasilnya akan berbeda gitu. Karena tadi medan magnet itu dia akan berubah-ubah secara periodik gitu. Nah, jadi kalau kita udah ini ya, sama kita udah ini, nah ini sebenarnya gampang nih. Kita tinggal apa ini? Kita tinggal karena kan di sini kakak nggak main Oasis ya, karena kita mau cobain versi ya. Kalau Oasis kan itu forward modeling ya, mungkin di kuliah kemarin udah kakak bahas ya. Jadi kita biar langsung cepet aja, kita pakai inverse modeling. Jadi kita bisa pakai aplikasi Zone ya. Jadi aplikasinya bisa kalian download di sini ya. Nah, di sini ya. Ini di websitenya Zone ya. Ini kalian bisa searching biasa aja, download Zone GM3D. Nah, ini kalian bisa download di sini di paling bawah ya. Kalian bisa klik aja download yang ini gitu ya. Atau kalau mau lihat video tutorialnya bisa di sini. Tapi video tutorialnya menurut kakak kurang jelas, sebenarnya kurang jelas. Jadi kalian download ini aja. Tapi kalau mau nonton juga nggak apa-apa. Kalau menurut kalian jelas gitu. Oke. Jadi memang ini software berbayar ya. Jadi memang beberapa tools aja yang bisa kita gunakan. Jadi nggak semua tools kita bisa pakai. Cuma kan nggak tahu ya tools mana yang nggak bisa dipakai. Tools yang bisa kepake sih sebenarnya cukup banyak di sini gitu ya. Nah, jadi kalau kita udah, nah ini longitude latitude ini perlu kita konversi dulu koordinatnya. Ini kita bisa CTRL shift. Nah, ini kita klik kanan, kita copy. Nah, kita bisa ke server gitu ya. Kita bisa ke server. Kita cari mana server. Ini ya, kita ke server. Nah, oke, wait. Nah, ini udah muncul di server belum? Udah ya? Atau Udah. belum? Udah. Oke, udah ya. Kita copy, paste. Nah, ini kan udah ada datanya. Terus kita ke new project koordinat ke sini. Nah, terus kita tinggal yang kolom AB ini kan koordinat geografis ya. Maka di sini kita harus ganti jadi geografik juga. Geografik terus pilih yang paling bawah. Ini nih. World Geodetic System. Klik. Nah, CD-nya kita pilih yang project, kita UTM. Karena kan ini UTM ya. Nah, Cikuya kemarin UTM berapa tuh? UTM kalau nggak salah 48S ya. Yang 48S. Nah, oke. Terus kita oke. Nah, ini muncul koordinat UTM-nya. Nah, ini bisa kita Ctrl Shift. Nah, ini bisa kita klik kanan, copy lagi, kita ganti aja langsung di sini. Atau kita bikin sheet baru ya. Kita bikin sheet baru aja buat zone-nya. Kita bikin Excel baru. Oke. Atau oke, ini kita bikin baru aja deh. Nah, jadi datanya yang kita harus masukin ke zone itu UTMX, UTMY, sama data anomali magnetik total ya, atau AMT aja kita sini. Oke, jadi anomali magnetik total UTMX, UTMY. Nah, UTMX-nya tadi UTMY kan bisa kita copy. Mana dia? Copy ya. Oke, kita copy ke sini ya. Nah, ini kita copy. Nah, untuk AMT-nya atau anomali magnetik totalnya kita ambil dari sini tadi. Oke. Kita Ctrl Shift. Nah,
Ini kita copy lagi, kita masukin lagi ke mana dia, ke sini. Oke. Nah, kalau kayak gini ref ya, jadi kita pakai yang ini aja. Nah, oke, kalau udah save aja, browse aja, kita ke desktop aja, kita taruh di luar aja ya, misalkan apa ya tadi namanya, magnet 3D. Nah, kita namainnya gitu aja di luar. Oke. Nah, udah, kalau udah kita close aja ya. Tapi sebenarnya gini ya, ini kan kakak nggak melakukan pemisahan anomali ya kan ya. Jadi kakak saranin kalau kalian mau bikin pemodelan itu jangan AMT di sininya, tapi buatlah di sini anomali residualnya gitu ya. Jadi anomali residualnya di sini. Karena kan kalau anomali magnetik total ini masih bercampur antara anomali regional sama residual. Ingat ya, itu masih ada. Jadi nggak cuma teori gravity aja. Jadi magnetik residual sama regionalnya dia masih bercampur. Jadi kalau kita pakai AMT dia sebenarnya masih kurang bagus hasilnya. Bukan kurang bagus hasilnya sih, hasilnya masih bercampur antara regional sama residual gitu. Jadi perlu kita lakukan pemisahan dulu di Oasis. Nanti data residual di Oasis itu baru kita ambil datanya, kita bisa masukin ke sini gitu ya. Jadi kakak nyontohin aja sebenarnya gimana caranya bisa 3D. Yang penting di sini stepnya tersampaikan gitu ya. Ini magnetnya kita udah save tadi ya. Nah, baru kalau magnetnya udah kita save, kita bisa masuk ke sini nih, zone ya, yang zone GM 3D. Nah, kita bisa klik. Nah, ini kita tunggu sampai muncul. Nah, aplikasinya bentuknya kayak gini. Dalamnya sini sama aja kayak zone GM 2D sebenarnya tampilannya. Cuma ini khusus untuk 3D. Yang pertama kita klik file, ke import from text or Excel. Nah, ini kita pilih tadi kan kita naruh di desktop ya. Nah, di sini nih magnet 3D. Kita open magnet 3D. Nah, jadi kan tadi data kita ini kan ya, UTMX, UTMG sama AMT ya gitu. Nah, ini startnya kita mulai dari 2 ya. Ini kan 1 ya. Ready every-nya dari 2 aja berarti. Kita startnya dari nomor 2. Oke. Terus kalau udah kita namain di sini ya. Non-nya ini jadi X, Y-nya ini jadi Y, non-nya ini jadi mark ya. Kalau kita pakai gravity ya kita jadi graf gitu. Karena ini mark jadinya pakainya magnetik. Kalau udah kita oke. Nah, kalau kita oke kan ini namanya apa nih? Ini namanya adalah sebaran titik-titik pengukuran kita nih ya, sebaran titik-titik pengukuran kira-kira. Ya, ini sebaran titik pengukuran kita. Nah, kalau kita lihat di sini apa namanya ya, bentukannya itu sesuai dengan titik pengukuran kita gitu. Bentuknya kayak gini gitu. Nah, kalau misalkan udah kita bisa apaan nih? Kita bisa ngapain? Kita bisa klik langsung ini aja, go to interpretation. Nah, jadi dia itu sesuai dengan jalur titik-titik pengukurannya gitu. Oke. Nah, ini jalur titik pengukuran. Nah, kalau di sini udah ya, ini bisa kita langsung klik apply aja. Ini biarin default, nggak usah dikotak-katik. Ini kita klik apply. Nah, dia bentuknya kayak gini. Tapi kalau kalian lihat di sini ya, ini belum kelihatan anomalinya gitu ya. Belum kelihatan anomalinya di sini. Oke, karena kita belum masukin anomalinya ke sini gitu ya. Ini bentuk boxnya masih kayak gini, masih kosong. Nah, di sini pertama yang kita lakukan itu kita klik kanan di samping legenda barnya, klik kanan, kita klik smooth image dulu. Nah, ini biar kita hilang dulu. Setelah udah smooth image, kita klik ke sini nih, ke bagian start inversion. Klik aja start inversion. Nah, kita klik. Nah, kan bentuknya kayak gini nih. Nah, ini kan masih burem ya, masih belum sempurna. Itu kita klik automatic, klik kanan di sini. Sorry, mana ya? Klik kanan. Oh, nggak mau klik kanan. Bisa klik kanan nih di sini. Bentar. Ini kok dia nggak mau ke automatic ya? Not responding. Bentar, kayaknya kita close dulu aja ya. Emang kadang suka gitu aplikasinya. Ini kita masuk ulang aja ya. Kita masuk ulang.
Kita masukin lagi datanya, tapi sebenarnya kalau ini cepet sih, kelarnya cepet gitu. Ini kita masukin lagi, atau oke kita lanjutin lagi ya, X Y ya, non ya, ini kita langsung klik map. Nah ini kan ada titik-titiknya nih, set gitu ya. Tadi salah ya, kakak klik every-nya 2 ya, sorry. Kalau ngeklik every-nya 2 itu dia ngebacanya apa ya, dia setiap dua diloncat, jadi tuh titiknya nggak pas, soalnya maka tadi dikit doang kan titiknya ya. So, tadi saran ready every-nya kita isinya 1 gitu. Ini kita interpretasi, kita apply, nah hasilnya kayak gini nih ya kan. Nah cuma ini juga sama, belum dia papain. Nah baru ini kita klik kanan, nah kita smooth image dulu, terus kita inversi, ini kita tunggu sampai dia nah kayak gini, kita klik kanan lagi, nah baru bisa nih kita klik otomatis. Nah ini hasilnya itu bagus kan hasilnya itu. Oke, jadi ini bisa kita scroll. Kalau kita scroll ke belakang, nah ini dia per layer, nah kayak gitu tuh. Ini kedalamannya, jadi kedalamannya dicapai itu sekitar 70 meter kali ya sampai sini. Nah kayak gitu, dia per layer gitu. Oke, ini cukup bagus sih hasilnya kalau pakai ini gitu. Oke, nah ini hasilnya. Oke gitu. Nah ini kakak gerakinnya pakai scroll di ini ya, scroll di mouse ya. Jadi kalau kita ngeklik scroll di mouse di sini dia langsung gerak gitu. Nah ini juga kelihatan nih geraknya di mana nih. Ini kan ada titik-titik putus nih. Nah ini gerak-geraknya kelihatan tuh. Dia makin mundur, makin mundur, makin mundur. Jadi perpotongannya kita tahu di mana di model kita, di peta kontur kita gitu. Nah slicingnya di sini, apakah slicingnya di sini, slicingnya di sini, di sini, itu. Jadi kelihatan gitu. Oke. Nah, atau kalau kita misalkan mau nge-slice-nya lewat samping sini atau lewat sini atau lewat atas, itu bisa kita tinggal ke sini, ke option di bagian plan, ini bisa kita geser ke YZ. Nah kalau ke YZ berarti dia dari samping tuh. Nah ini kelihatan juga nih titiknya, potongnya di mana gitu. Nah kayak gitu, jadi kita bisa tahu dia motongnya di sebelah mana gitu. Oke, ini juga emang cukup apa ya, cukup bagus sih. Oke, nah setelah itu kalau kita mau ganti lagi, misalkan di tadi model plan, nah XY, kalau XY berarti bagian atas gitu. Nah ini semakin ke bawah gitu ya. Nah gitu, oke. Itu kira-kira begitu ya caranya. Oke, nah ini belum selesai. Kalau misalkan kita set awal lagi aja ya, exit tadi ke sini. Oke. Nah terus kalau kita mau mungkin lebih bagus lagi hasilnya, bisa klik kanan di sini nih, klik kanan ya, klik kanan di sininya nih, kalian klik kanan aja. Nah ntar tiba-tiba ada kayak gini. Nah ini tuh gunanya buat nge-crop, buat motong. Ini kita bisa klik smooth, nanti dia modelnya jadi smooth gitu. Nah ini bisa kita potong. Nah ini sama aja cara motongnya tuh. Ini kita bisa motongnya 2 kali. Nah ini lebih bagus lagi. Nah jadi kayak gini sebenarnya target kita bisa dapat gitu. Sebenarnya ini kalian juga bisa pakai Gravity di sini gitu, dengan inputan yang sama gitu. Oke. Oke, nah kalau kalian mau coba ini insight itu apa ya, kayaknya dia cuma opacity kayaknya deh. Nah kalau kita balik lagi ke multi slice, ini multi slice. Nah ini bagusnya juga di sini ada ISO surface. Jadi ini kita bisa ngelihat benda. Nah, oke, jadi ini sama kayak voxeler sebenarnya. Ini ISO surface-nya bisa dilihat. Terus kalau mau klik ISO surface yang kedua, kita bisa lihat juga. Gitu. Oke. Nah, kayak gini. Nah, ini ISO surface 3. Misalkan kalian mau lihat per layer gitu, ya kan? Terus ini full render. Nah, ini full render. Jadi volumenya kelihatan, layernya juga kelihatan gitu. Ini benar-benar mirip banget sih kayak voxeler ya, mirip banget. Nah, ini kalau kita mau cross plane. Nah, kalau cross plane itu bentar.
Nah, sorry tadi for rendernya nyala ya. Nah, ini kalau kita mau cross plane, ini apa yang nyala ya? Sorry, bentar. Ini sesuatu kita matiin dulu. Jadi kalau cross plane itu bentuknya, nah dia digeser-geser kayak gini nih kalau cross plane. Nah, yang mirip sih kayak Oasis kan kalau kita lihat gitu. Dia kayak digeser-geser lagi ke sini. Kalian nanti tinggal interpretasi aja. Tuh. Nah, oke. Nah, jadi kayak gini. Sip, mantap kan? Gitu. Oke. Nah ini bisa digeser-geser. Ini karena X kan tadi. Kalau kita ganti lagi ke sini, ke sini. Nah ini juga bisa. Oh, kita geser-geser gitu. Oke, sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Itu Kak, saya mau nanya kalau misalkan di softwarenya, kalau misalnya kita mau interpretasinya berdasarkan nilai substabilitasnya, nah itu dilihatnya dari mana deh Kak? Ini dari scale nih ini, scale bar nih ini. Ini kan ada scale bar di sini. Oh yang itu ya Kak, saya kira Iya. itu tinggian. Enggak. Itu scale barnya itu nilai susepnya itu. Oh iya, makasih Kak. Oke. Nah, gimana? Ada lagi? Ya, jadi bedain ya antara skala di sini sama skala di sini. Jadi kalau skala yang di sini itu skala masih anomali magnetik di permukaan, tapi kalau udah di sini tuh udah nilai susepnya gitu ya, kayak gitu. Oke, kayak gitulah kira-kira. Oke, gimana? Ada lagi yang mau tanya sampai sini? Ini aplikasi yang sebenarnya paling gampang ya. 3D lebih mudah. Ini juga kan baru ngotak-ngatik, terus ini lumayan enak sih aplikasi ini. Ini bisa kita geser-geser. Ini kalau kalian mungkin kurang gede, kalian bisa zoom, ya kan? Ini kedalaman XY-nya. Oke, tapi lebih bagus lagi nanti kalau kalian akuisisi data bentuknya kotak gitu ya, bentuknya kotak. Usahakan kotak. Kalau bentuknya kotak nanti di sini full ke gambarnya, jadi lebih bagus hasilnya gitu. Lebih enak, nggak nyerong begini. Ini kan nyerong karena ngikutin bentuk ini gitu kan. Gitu. Oke, jadi usahain ya bentuknya jangan nyerong juga gitu. Kotak aja gitu. Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanyain sampai sini? Oke, jadi kalian udah bisa forward sama ini ya, inverse ya. Nah, inverse itu emang lebih cepat, lebih gampang karena memang yang memproses itu dari aplikasinya gitu ya. Jadi dari grafik ini, kalau kalian lihat grafik ini tadi kan ada garis putus-putus ya, jauh banget ya. Nah, tapi garis putus-putusnya tiba-tiba fit sama si observasi kita, pengukuran kita. Nah, itu emang kalau kita pakai forward ini gimana cara kita biar fitnya itu pasti sulit ya, karena bentuk respon anomalinya itu nggak beraturan, jadi kita susah buat nyamainnya. Jadi kelebihan dari inversi itu memang mudah ya gitu, mudah dilakukan dan cepat juga. Jadi kebanyakan memang orang tuh cari jalan pintas pakai inversi, tapi beberapa software inversi itu memang berbayar gitu ya, memang susahnya juga nyarinya di situ. Nah kebetulan ini mungkin free untuk tools ini, tapi nggak tahu untuk tools lainnya, nggak tahu ya maksudnya tools yang mana, apa mungkin nggak muncul di sini toolsnya gitu ya, karena memang seharusnya berbayar gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya sampai sini? Kak, Gimana? kalau misalkan bentuknya kotak itu berarti tergantung sama plottingan titik awalnya ya Kak? Ya benar, plottingan titik awal. Jadi kalau kita bikin desain surveinya kotak, ya nanti kita ngukurnya kan akan kotak gitu. Hasilnya kotak juga gitu. Gitu. Jadi anomalinya ngikutin bentuk pengukurannya gitu. Berarti kalau kotak itu kayak harus sejajar gitu Kak? Apa gimana? Sebenarnya nggak harus sejajar banget sih ya, tapi intinya bikin aja bentuknya kayak persegi gitu. Karena nanti kalau kalian bikin bentuknya persegi, hasil respon anomalinya juga bentuknya persegi gitu. Karena biasanya dia ngikutin bentuk responnya.
bentuk pengukurannya gitu. Kalau ini kan pengukurannya miring, jadi dia ikut miring gitu. Kayak gitu. Oke deh Kak, terima kasih. Oke. Oh ya, ini udah dibuat ininya? Apa desain surveinya apa belum? Belum Kak. Oh iya belum. Oh iya, aku lupa ngasih tahu nih. Oh ya, jadi kemarin Panapian ngasih tahu kakak ya. Lupa deh ini ngingetin. Nanti kalian ingetin ke kelas aja ya. Jadi Panapian minta per kelompok itu ngolah data. Panapian udah bilang belum ya? Gimana Panapian udah bilang belum? Tentang ngolah data belum ya? Halo, ada yang dengar? Udah deh Kak, kayaknya. Udah. Oh iya iya. Jadi Kayak rencana gitu. iya, jadi minta masing-masing kelompok itu ngolah data, Panapian mintanya. Jadi tiap kelompok diminta olah data. Nanti mungkin hasilnya berupa presentasi sih. Mungkin ntar kakak bisa tanya atau PJ-nya nanti tanya lagi aja hasilnya outputnya kayak gimana. Jadi pakai data Cikuya juga yang kemarin ya. Jadi pakai data itu aja kalian latihan, kalian olah data. Nah nanti hasilnya itu ya berupa pemodelan gitu. Entah mau kalian coba pakai 2D di Oasis ya, atau mau coba pakai 3D juga di Zone, atau pakai 2D juga di Zone ya, bisa juga ya, Zone 2D tapi ya bukan Zone 3D gitu, itu juga bisa pakai Zone 2D inversi gitu. Paling itu sih kemarin pesannya Panapian itu sih, tugasnya sih dikasih seminggu sih kalau nggak salah. Nanti mungkin PJ-nya bisa bilang lagi ya, aku lupa ngomong sih kemarin. Panapian minta itu sih kemarin, jadi dikasih tugas seminggu untuk olah data tuh. Jadi katanya biar kalian ada kerjaan sebelum mulai gitu, sebelum mulai praktikum. Oke, gimana, ada lagi yang mau tanya? Ya, cukup sampai sini. Itu Kak pertanyaan dari Bella. Kalau Oh, buat 3D itu lebih bagus pakai ini atau Voxler? ini atau Voxler. Kalau Voxler ya, kalau Voxler itu kan kita butuh bantuan ini ya, butuh bantuan Blockser sama Grabblocks ya. Cuma kan kadang software Grabblocks sama Blockser itu kurang bagus ya, maksudnya suka ngebug gitu ya, suka apa namanya, suka ngeforce close sendiri. Jadi memang agak sedikit kesal juga sih kalau pakai aplikasi itu gitu kan, karena memang harus butuh bantuan itu gitu. Nggak bisa kita pakai langsung XYZ masukin ke Voxler tuh, kita nggak bisa gitu, kecuali memang aplikasinya itu Zone, ya itu bisa gitu, dia langsung ke inversi kedalamannya gitu. Jadi kalau mau pakai Zone sepertinya sih lebih bagus ya, karena kalau kita lihat tadi di layernya bentuknya memang bagus gitu ya, per lapisannya bentuknya bagus gitu. Jadi lebih baik kalau mau 3D coba Zone dulu aja gitu. Tapi kalau misalkan mau pakai Voxler ya nggak masalah. Mungkin nanti kalian bisa cocokin hasilnya gitu. Gimana kalau pakai Zone, gimana kalau pakai uh, apa Voxler. Nah kalian bisa coba perbandingan gitu. Lebih enak pakai yang mana gitu. Ya, tapi kalau lebih mudah emang pakai Zone. Kita bisa tinggal masukin tadi aja. Tapi saran kakak masukinnya anomali residual di sumbu Z-nya tadi ya. Maksudnya di kolom ketiga. Jadi jangan anomali magnetik total, karena anomali magnetik total itu anomalinya masih bercampur sama regional sama residual gitu. Usahakan pakai residual aja gitu ya. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanya? Gimana? Halo, emang benar Panavian bilang tugasnya apa yang data kemarin itu dibuat tugas ngolah data? Iya, jadi Panavian minta berkelompok. Coba Anda olah data berkelompok. Nanti mungkin ini deh, SS lah catatannya sama Panavian. Ntar kirim ke PJ lah, ke Dika atau ke siapa gitu ya. Nanti biar
meyakinkan. Tapi ntar PJ nanya juga aja gitu ya, karena takut penafiannya lupa gitu ya. Kemarin sih waktunya seminggu bapaknya bilang gitu, seminggu udah ada hasilnya gitu, entah hasilnya berupa cuma pemodelan aja, apa hasilnya PowerPoint, apa berupa makalah nggak tahu sih gitu. Man bapaknya bilang itu semua, kalau lupa ngingetin gitu. Gimana, ada lagi? Berarti deadline-nya minggu ini atau minggu depannya lagi? Kemarin bilang kapan ya bapaknya? Ntar kakak lihat chatannya dulu deh. Ini tugas atau cuma latihan doang? Kayaknya sih latihan, bapaknya minta kalian latihan gitu pakai data Cikuya. Mana kakak udah bagiin sih data Cikuya, udah kan ya di Dika kan ya, udah dibagiin Iya, belum udah. tuh? Oh Udah. ya, dari data itu aja itu. Buat latihan tapi wajib dikumpulin gitu. Kirain kan buat latihan cuma nyoba-nyoba aja di rumah. Nggak tahu deh. Coba nanti ya PJ coba tanyain lagi aja ya, buat meyakinkan gitu. Kemarin sih Marvin bilang gitu, cuma takut lupa. Ntar PJ coba ingetin lagi aja, tugas atau cuma buat latihan gitu. Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanyain sampai sini? Ayo, kalau ada yang mau tanya, tanya aja. Gimana? Ada lagi? Nggak ada nih. Jadi ini buat kalian-kalian aja gitu ya. Ya kalau kalian mau berbaik hati ke teman kalian, bagi ilmunya ya nggak apa-apa gitu. Cuma ya kakak nge-share ini ke kalian aja, benefit buat kalian aja gitu. Buat yang ini. Oke, gimana? Udah cukup? Atau ada yang mau nanya? Udah nih berarti nih. Oke, kayaknya udah ya. Bentar. Oke, gimana? Ada Kalau lagi? kalau tugas praktikum yang pakai data 18 nih, yang nanti itu outputnya sampai pemodelan berapa? Yang data 18 maksudnya yang nanti pas itu praktikum gitu. Iya, Oh, kalau pas praktikum nggak tahu lah, itu tergantung Pak Nafian. Kayaknya ya paling nanti sampai sampai pemodelan juga kali. dua Tergantung Pak dimensi Nafian. apa 3 dimensi? Kalau itu mah bebas. Kalau mau 2D atau 3D mah bebas. Yang penting hasilnya pemodelan gitu. Oke, kayak gitulah kira-kira. Oke, udah nggak ada lagi. Oh ya, bentar, tadi kakak mau nanya, udah dibuat itu belum? Eh apa desain survei? Kakak udah nanya belum sih tadi? Belum ya? Belum, Kak. Oh belum. Iya sambil dicicil-cicil aja, nggak apa-apa. Tapi bareng-bareng aja enak sih, enakan bareng-bareng juga sih buat. Jadi nentuin letak titiknya bareng-bareng gitu. Mau di mana titiknya. Terus dilihat juga titiknya itu letaknya di medan yang curam atau medan yang landai. Kalau bisa yang enak enak buat ditapak gitu lah ya. Jangan yang susah gitu. Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanyain sampai sini? Dia kira-kira bisanya kapan? Yes. Iya. Nanti kita bareng-bareng aja. Nanti di chat ya, Bel. Oke.
Kayak gimana? Udah nggak ada lagi yang mau ditanyain? Atau ada request lagi nih next mungkin nanti apalagi nih yang bakal mau kita bahas? Kalau ada usulan ya boleh, kira-kira mau apa gitu. Gimana? Cukup ya? Oke deh, mungkin gak ada lagi yang ditanya. Oke deh. Ya, kalau misalkan berapa tuh? Oke, oke. Kalau misalkan nggak ada lagi yang mau ditanyain, kita mungkin cukup sampai sini dulu aja ya. Semoga bermanfaat buat kalian gitu ya. Atau kalian mau share juga ke teman-teman atau mau buat kalian aja, itu bebas terserah kalian. Tapi ini benefit buat kalian gitu ya. Mungkin nanti kalian bisa pikirin lagi next mau apa yang kalian bahas, metode apa gitu ya. Mungkin nanti kalian bisa cariin referensi, atau kalau kalian nggak mampu bahas bisa cari mentor yang lain mungkin ya yang bisa bahas terkait materinya. Oke, mungkin kalau nggak ada lagi yang ditanyain kita cukupkan sampai sini. Jika ada salah kata akan mohon maaf. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin nanti recordnya bisa di-share ya ke grup ya gitu. Oke. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi yo. Terima kasih Kanada semuanya. wabarakatuh, Kak. Terima kasih Kak.